Ya, kita sambung lagi, saudara. Berkaitan dengan kalau saat sekarang kita saling sambung saja tanpa kemudian menunggu saya bertanya, misalnya apakah kemudian diperlukan crisis center misalnya. Ombudsman Republik Indonesia melihat ini masih penting, Bang Laude, untuk kemudian paling tidak, kalaupun tidak crisis center, tapi orang tahu di mana sih sebetulnya pusat informasi, begitu? Ya, itu sangat mutlak ya, diperlukan untuk memastikan bahwa ada informasi yang disampaikan itu tidak tumpang tindih antara satu pihak dan pihak yang lain. Juga untuk memastikan bahwa informasi yang di luar itu sebetulnya ini harus dicoba disaring betul-betul. Itu merupakan pekerjaan yang tidak ringan juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah crisis center itu diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah penanggulangan itu terfokus oleh satu tim tertentu. Ketika ada kasus seperti di Depok ini, bagaimana ditanganinya, diumumkan dari waktu ke waktu kepada publik, sehingga bagaimana perkembangannya, bagaimana penyebarannya dan sebagainya, itu yang terpenting. Itu juga akan membuat ketenangan di tengah masyarakat. Ketenangan. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya sebetulnya, sekali lagi saya harus ulangi berkali-kali, itu pintu masuknya ini kan dari luar. Maka pintu masuk baik bandara maupun pelabuhan, seperti di Batam, harus diperkuat. Di Batam, di Nunukan, itu kan pelabuhan yang agak liar tuh di Nunukan itu sebetulnya. Itu harus memang dideteksi betul. Pada saat yang sama, tentu saja, ini saya mohon maaf juga, saya harus katakan berulang bahwa tenaga kerja itu penghentiannya itu memang harus berkepastian. Orang dari negara yang merupakan sumber corona, yaitu Tiongkok. Sebetulnya ini harus betul-betul harus menjadi perhatian khusus, yang dimana crisis center itu juga turut berperan untuk memastikan agar tidak ada penyebaran baru, ada virus baru, ada korban baru yang ditimbulkan. Tadi pagi saya kira Kompas TV menyiarkan juga kasus suspek di Bali ya. Itu bagus sekali. Jadi informasi seperti itu bisa diungkap keluar, tetapi dihandle kemudian oleh tim khusus pemerintah di bawah juru bicara yang ada sekarang, saya kira bagus sekali. Itu memastikan bagaimana perkembangannya di Bali itu. Di tempat lain juga. Di Kendari kemarin itu sudah ada yang suspek itu yang pulang dari umroh. Saya tercegah ini ke umroh tanggal 7 besok gitu karena itu ada hikmahnya juga. Tapi yang macam itu ketika ada informasi dari masyarakat dari media sosial langsung dikanal oleh pemerintah melalui crisis center itu, sehingga tidak menyebar menjadi liar dan sebenarnya kita berpengalaman untuk ini, mulai dari mohon maaf ada bencana atau kecelakaan, kita mampu melakukan crisis center dengan baik sebetulnya, dari Basarnas misalnya dan lain-lain. Atau kalau arus mudik, arus balik lebaran sebentar lagi ini juga akan terjadi, kita punya di Kementerian Perhubungan semacam crisis center juga untuk semua informasi ada di sana. Dan sebenarnya Kementerian Kesehatan memiliki ini, Pak Tri ya, dan ini mungkin bisa diperbesar sedemikian rupa sehingga semua tanpa bermaksud menutup-nutupi, semuanya secara transparan disampaikan, justru masyarakat akan lebih tenang bahwa tampaknya pemerintah mampu menangani. Itu yang ingin dilihat oleh masyarakat. Kalau dari sisi perkuat penanggulangan lagi, Anda mengamati ini secara epideminya, Pak Tri, kalau di Singapura semua bis secara berkala, hitungan jam langsung didisinfektan. Ini gambar yang kemudian hadir di Harian Kompas hari ini adalah di Korea Selatan. Bagaimana hal ini dilakukan terhadap bus-bus umum begitu. Nah, hal semacam ini yang mungkin apakah juga harus dilakukan di Indonesia untuk mencegah meluasnya penyebaran. Singapura yang begitu rigid saja sampai ke restoran, mereka ada penambahan, tetapi sedikit, begitu. Hal ini harus dilakukan? Jadi yang tadi saya katakan bahwa pertama ada contact tracing, kemudian kedua adalah eliminasi klaster, begitu. Jadi harus dibatasi. Nah, pembatasan ini pasti dengan pemberian desinfektan pada rumah penderita, begitu. Apa saja yang perlu disinfektan, diidentifikasi di mana penderita pernah berada, begitu. Termasuk indeks kasus, orang Jepang berada di mana, kemudian didesinfektan kamarnya, paling tidak, kemudian tempat-tempat dia singgah dan duduk lama, begitu. Termasuk di nightclub yang pernah didatangi, begitu. Jadi paling tidak didesinfektan, kira-kira begitu. Nah, intervensi lingkungan perlu dilakukan, gitu. Jadi kalau di klaster ya
paling tidak dilakukan upaya pencegahan di lingkungannya begitu. Nah kemudian juga di hotel indek kasus ya harus dilakukan upaya pencegahan lingkungannya. Ya. Selain kamarnya apa saja yang pernah di lingkungannya perlu dibersihkan dengan desinfektan begitu. Ya, jadi himbauan bahwa kita harus menjaga stamina kita agar tetap fit dan lain-lain, juga untuk menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih, ini juga harus bisa dilakukan oleh masyarakat secara bergotong royong. Betul. Itu juga bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran. Betul, ya. betul. Oke, Bang Saleh, kapan kemudian akan bertemu lagi dengan Kementerian Kesehatan, dan kemudian kalau boleh kami menitipkan begitu sebagai rakyat Indonesia kepada Komisi 9, langkah-langkah apa lagi yang masih ingin ditanyakan atau diperjelas lagi? Ya, pertama ya ini kan kita sudah masuk reses ya, baru beberapa hari terakhir ini. Tetapi karena kita menganggap ini sangat penting, persoalan ini perlu segera kita follow up, kita tindak lanjuti. Maka pagi hari ini insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan Menteri Kesehatan. Oh, jadi di tengah reses ini akan ada pertemuan? Ya, kita datang ke kantornya. Jadi bukan mereka yang datang ke kantor, tapi kita datang ke kantornya untuk menanyakan tadi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan sekaligus juga tentu kita akan memberikan sumbangsi saran kita, pemikiran kita yang mungkin pokok-pokok yang penting dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Itu hal pertama ya. Kemudian yang kedua, kita pada masa reses ini nanti sampai tanggal 22 Maret, kita berharap bisa melakukan sosialisasi bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Jadi Komisi 9 membantu sosialisasinya. Terutama untuk menyampaikan soal gerakan masyarakat hidup sehat, bagaimana kita apalagi mempopulerkan kembali PHBS, ya, pola hidup bersih dan sehat, sehingga masyarakat itu bisa cuci tangan dengan benar, misalnya seperti itu. Ini kan hal-hal sederhana yang kadang-kadang dilupakan. Ya. Jadi itu kita akan ikut ya untuk melakukan itu. Kemudian juga mengajak komponen masyarakat lain, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat untuk ikut bersama-sama karena masalah virus corona ini bukanlah hanya masalah 1, 2, 3 kelompok. Ini adalah masalah bangsa kita. Jika ada 1, 2 orang sudah terkena, berarti ini adalah ancaman bagi warga masyarakat yang lainnya. Karena itu kita semua harus ikut berpartisipasi. Kemudian mungkin yang terakhir yang mungkin bisa dilakukan oleh Komisi 9 adalah bagaimana selalu mengingatkan pemerintah dan melakukan pengawasan secara benar ke fasilitas-fasilitas kesehatan kita. Sekarang pemerintah tadi Pak Zul Rahman mengatakan kita sudah menyiapkan 132 rumah sakit yang siap menangani ini. Ya. Nah sekarang itu perlu diperiksa apakah rumah sakitnya itu betul-betul sudah siap, betul-betul mampu atau tidak, ruang isolasinya ada, apakah alatnya ada, bagaimana dengan dokternya, bagaimana dengan perobatan, obat-obat dan lain-lain sebagainya. Itu tentu harus dipastikan. Komisi 9 akan cek juga itu? Akan melakukan cek itu ya ke masing-masing dapil karena kita semuanya ada di dapil-dapil yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita harapkan ini bisa mempermudah juga kinerja kita, kerja kita dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus ini. Kalau begitu kami juga akan terus kontak sama Bang Saleh Daulay dan kolega di Komisi 9. Informasi-informasinya tentu kita harapkan nanti membuat tenang juga masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia, apa yang akan segera dilakukan juga untuk mensuportif segala hal yang berkaitan dengan menanggulangi corona? Sekarang ini Ombudsman saya kira berada pada posisi posisi normalnya itu melakukan pemantauan dan pengawasan jika terjadi hal seperti ini. Memang fokus pada bagaimana pemerintah memastikan terlayani mereka. Pencegahan itu dilakukan juga. Pencegahan seperti yang dikatakan tadi sebetulnya rumah sakitnya itu harus disiapkan. Orang-orang harus dididik. Ada edukasi sosial yang diperlukan secara masif di Indonesia sekarang. Saya kira ini konsepnya dari kesehatan masyarakat ya. Itu pola hidup sehat itu harus disampaikan, harus diberikan contoh sampai pada tingkat RW dan RT, RW dan rumah tangga. Itu harus dimainkan peran itu semua dan diinstruksikan oleh pemerintah pusat, dibangun kesadaran sosial yang tinggi sehingga menjadikan kita ke depan hidup sehat sebetulnya yang terpenting. Ombudsman ini kalau menyampaikan kepada presiden begitu sebagai lembaga pemerintah juga, ini bisa
menyampaikan langsung. Kalau pagi ini kan bersama kami di Kompas TV iya, begitu. itu sebenarnya kemarin tuh sekarang sedang kami rakernas ya di Hotel Hilton. Kemarin sebetulnya kami harus tunda pertemuan dengan Wapres itu untuk menyampaikan laporan tahunan kami. Tapi isu-isu strategis akan seperti ini akan kami sampaikan dan selalu bisa kalau disampaikan. tidak langsung ke Presiden melalui Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan atau melalui publik secara langsung gitu. Bahwa ada perlu kesadaran, perlu masyarakat dan perlu peran pemerintah untuk memberikan pencegahan, upaya-upaya pencegahan sekaligus penanggulangan secara efektif tentang kasus-kasus seperti ini. Ya, baik. Mudah-mudahan kita pantau terus Ombudsman untuk selalu memberikan kritik-kritik membangun di bagian mana ini kemudian menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terakhir Pak Tri, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan pola hidup bersih dan sehat begitu. Ini memang betul-betul bisa mencegah. Paling nggak dari pantauan Anda sekarang di dunia, situasi virus corona ini apakah sudah sampai puncaknya atau masih akan ada perkembangan? Kalau kita lihat kurva epidemiknya begitu, kurva wabahnya, kemudian kita sudah sampai pada 80.000 pada minggu Februari, minggu ketiga begitu. Ya, di seluruh dunia 80.000 ya. 80.000 minggu keempat ini udah masih 80.000, awal Maret pun masih 80.000-an begitu. Apakah kemudian ini Jadi, sudah puncak? Kayaknya sepertinya kalau lihat kurva wabahnya begitu, kurva wabah itu sebenarnya populasi bukan total begitu, tapi ini menunjukkan bahwa populasi per populasi itu udah stagnan begitu. Artinya populasi yang bersiku terhadap atau disebutnya sebagai populasi yang mungkin orang kena begitu, maka udah berkurang begitu. Jadi populasi yang kena adalah populasi tua begitu, atau di atas 40 begitu. Ya, dengan baru berkembangnya di Indonesia dan juga ditemukannya di India, apakah mungkin ini nanti menambah lagi atau bagaimana? Jadi kalau lihat populasinya di Indonesia kemungkinan besar sih populasinya kecil begitu, karena udah sampai wabah. Nah asal gitu. Asal pemerintah bisa men-tracingnya dengan baik. Kalau tidak men-tracingnya justru ini menjadi semangat bagi pemerintah Indonesia untuk bisa menahan ini, karena virus corona sendiri secara dunia di kurvanya dia tampaknya sudah mulai stagnan begitu ya. Baik, ini menjadi semangat kita semua untuk memerangi virus corona. Aman. Baik, Pak Tri, terima kasih. Bang Saleh Daulay, terima kasih di masa reses ini masih mementingkan ini semua. Kami apresiasi. Ombudsman juga dengan obrolan kita, mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi semua pihak, termasuk media, untuk sama-sama memerangi ini semua. Dan kita tetap tenang, dan ini harus lewat krisis ini dan mampu kita tangani dengan baik secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bang Laude, Bang Saleh Daulay, dan juga Pak Tri. Dan kami sudahi informasi kami berkaitan dengan bagaimana menanggulangi virus corona.